Haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan biarlah firman Tuhan menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan, layakkan kami, bahkan mengampuni akan setiap salah dan dosa kami. Kiranya firman-Mu Tuhan dapat mengubah setiap kehidupan kami lewat pendengaran akan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah Engkau, urapi firman-Mu. Setiap yang mendengar firman Tuhan diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan menghantar, menjaga, memelihara, membawa kita memasuki minggu pertama bulan April tahun 2020. Saya akan mengawali firman Tuhan di dalam pembacaan Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah saudara, di dalam ayat ini firman Allah mengingatkan kepada manusia tentang waktu. Waktu yang kita tahu bersama, waktu yang kita jalani bersama, waktu yang kita rasakan bersama. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan, tahun berganti tahun. Sungguh di sana kita menikmati waktu-waktu itu. Bahkan sungguh kita merasakan waktu-waktu itu, sekalipun ada waktu-waktu di mana kita diperhadapkan dengan satu situasi keadaan yang sulit. Tapi kadang-kala kita diperhadapkan dengan satu situasi waktu yang menyenangkan. Itulah kehidupan manusia. Tetapi perlu kita pahami dan mengerti, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama ini mengingatkan kepada kita sekali lagi tentang waktu. Waktu akan berlalu, waktu berganti, dan kita sedang menanti waktu-waktu akhir itu. Kapan waktu-waktu akhir itu? Alkitab katakan adalah waktu-waktu akhir itu adalah sekarang ini. Nah, bagaimana sikap waktu kita? Apakah masih adakah waktu kita untuk Tuhan, atau waktu kita untuk pekerjaan, kesibukan, dan lain-lain? Tidak salah saudara, ketika waktu kita ada untuk bekerja, waktu kita untuk keluarga, waktu kita untuk mencari sesuap nasi. Tetapi perlu kita pahami dan mengerti, sangat penting adalah waktu kita bersama dengan Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama mengingatkan kepada kita di mana manusia tidak bisa merubah waktu. Manusia tidak bisa menahan waktu. Manusia tidak bisa menghentikan waktu. Manusia sedang menjalani waktu yang kita tahu persis di mana kita sedang menuju di titik akhir puncak waktu. Mengingatkan kepada kita bahwa dunia ada waktunya. Dunia sedang menuju kepada waktu titik akhir, yaitu kesudahannya. Tetapi selagi kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk mencari Dia, ada waktu-waktu tertentu kita duduk dan berdoa, ada waktu tertentu kita duduk membaca firman, ada waktu kita duduk dan memuji Tuhan,
Ada waktu kita duduk dan merenungkan firman Allah. Alkitab katakan, orang yang melakukan, orang yang memberikan waktu-waktunya untuk Tuhan, apa saja yang diperbuatnya itu pasti berhasil. Hal yang pertama dari kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat yang pertama, mengingatkan kepada kita tentang waktu. Dan waktu sekarang ini adalah berbicara waktu-waktu yang sulit, waktu-waktu yang sukar. Nah saudara, kita bandingkan dan lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama, akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, atau waktu-waktu yang sulit. Dunia sedang digemparkan dengan COVID-19, yaitu virus corona. Dan saudara, dunia internasional sedang berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga warganya, masyarakatnya, dengan begitu banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan tujuannya untuk membackup ekonomi warganya. Dan saudara, kita perlu pahami bahwa waktu-waktu sekarang ini adalah merupakan waktu di mana kita sedang berperang dengan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang tidak ada di depan mata kita. Tetapi lihatlah persoalan yang sedang kita hadapi. Lihatlah dengan iman menghadapi tantangan cobaan waktu-waktu sekarang ini. Hadapilah dengan doa. Artinya waktu kita untuk berikan kepada Tuhan. Waktu-waktu yang sulit ini membawa kita semakin dekat dengan Tuhan, membawa kita semakin mengerti rencana Tuhan, membawa kita semakin cinta kepada Tuhan, membawa kita semakin memberikan banyak waktu dengan Tuhan. Saudara, dengan waktu-waktu yang ada, marilah kita pergunakan waktu ini, yaitu waktu untuk mencari dan masuk dalam hadirat Tuhan. Sekalipun kita berada di masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, membiarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hal yang kedua, dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 2 mengingatkan kepada kita, Dialah Allah yang mengatur waktu itu. Dialah Allah yang memiliki waktu. Dialah Allah yang merancang waktu. Dan perlu kita pahami, rancangan Allah adalah rancangan yang memberikan harapan yang penuh, memberikan kehidupan yang penuh, memberikan pertolongan yang penuh, memberikan perlindungan yang penuh. Itulah sebabnya saudara, kita harus kembali kepada Allah yang memiliki waktu, Allah yang mengatur waktu, Allah yang menuntun bagaimana caranya saudara. Mari kita tinggal di dalam Dia. Ketika kita ambil sikap untuk tinggal di dalam Dia, artinya saudara, waktumu semakin banyak bersama dengan Tuhan. Waktumu semakin banyak untuk memahami, mengerti, bahkan merenungkan, melakukan firman Allah. Dan saya percaya, semakin waktumu semakin banyak dengan Tuhan,
imanmu akan semakin bertumbuh, imanmu akan semakin kuat menghadapi waktu-waktu sekarang, dan imanmu akan keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus Tuhan. Hal yang ketiga, dari Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya di dalam ayat yang 11. Sungguh indah. Manusia tidak akan bisa membawa kita kepada waktu yang indah. Sekalipun kita pintar, sekalipun kita kaya, sekalipun mungkin kita memiliki jabatan yang tinggi, tapi itu tidak akan mampu merubah waktu yang indah. Tetapi bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bawa kita mewujudkan, menyatakan, membuktikan waktunya Allah itu adalah waktu yang indah. Bukankah saudara dan saya sedang merindukan, menginginkan waktu-waktu yang indah itu? Saudara, waktu yang indah kita hanya dapatkan di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Semakin dekatlah kita dengan Tuhan. Raja Daud, dia menemukan ketenangan di saat waktunya bersama dengan Tuhan. Raja Daud, dia merasakan keberkatan, dia merasakan kenikmatan, kesantosaan ketika dia berada di rumah Tuhan. Raja Daud, dia mampu menyelesaikan masalah waktu berganti waktu. Dia dapatkan, dia temukan di rumah Tuhan. Artinya saudara, semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin waktu kita banyak dengan Tuhan, semakin kita akan melihat Allah bekerja, Allah merubah yang tidak baik menjadi baik, yang tidak indah menjadi indah, karena Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengar firman-Mu. Biar setiap kami yang mendengar, kami percaya kami mendapatkan kekuatan yang baru. Setiap kami yang mendengar dengan adanya rasa takut, khawatir, dan bimbang, kiranya firman-Mu meneguhkan, menguatkan iman kami, sehingga kami memiliki kekuatan yang datangnya daripada Allah. Ketika mungkin kami sedang sakit, Engkau Tuhan lewat firman-Mu menyembuhkan kami. Ketika jalan kami mungkin sedang mengalami jalan-jalan penuh dengan penderitaan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan rasa kecemasan, kekhawatiran, tapi Engkau Tuhan akan merubah jalan bersama dengan Engkau penuh dengan sukacita. Biarlah firman-Mu menjamah setiap kami. Biar firman-Mu memberikan kami kemenangan, firman-Mu memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.